lagi gue bakalan bahas Ibu Jisoo dan juga Bapak Haein di Asumsi part, gue udah lupa part sekian. So, seperti judulnya, hari ini gue bakalan bahas tentang momen-momen yang mungkin kita terlewatkan, dan itu tuh kayak apakah ini takdir atau ya hanya sebuah kebetulan. So, mari kita bahas momen-momen mereka. Ini gue terinspirasi dari Binjin Couple setelah berita mereka bakalan nikah. So ya, siapa tahu kan nanti kalau misalnya Jisoo dan Haein bener-bener berjodoh, jadi gampang aja ketemu momen mereka. Kalian tinggal cari di sini. So, kita mulai dari momen pertama mereka ketemu. Ini yang kita ketahui ya. Ini sebenarnya nggak ketemu-ketemu banget juga, tapi kita nggak tahu kan di backstage apa yang terjadi. Yang jelas, momen Haesoo pertama ketemu itu di acara Prada di tahun 2018. Jadi Jisoo diundang saat itu dan juga Haein diundang saat itu. Jadi 2018 sudah cukup lama. Terus next di tahun 2019, jadi Haein dan juga Jisoo juga dalam satu acara, di acara Golden Disc Award. Jadi saat itu Jisoo tampil bersama Blackpink, sedangkan Haein pembaca penghargaan pada saat itu. Dan ada sebuah video yang menunjukkan bahwa Jisoo tuh sempat ngeliat ke arah siapa yang membacain penghargaan pada saat itu. Apakah ini tanda takdir itu? Kita nggak tahu ya, itu rahasia ilahi. Tapi ya kita bahas aja. Siapa tahu kan yang beneran jodoh, jadi gampang aja nanti runtutin, deretin momen-momen yang nggak disengaja mereka, dan akhirnya ntar ketemu di pelaminan. Mungkin ya nggak apa-apa lah, kita berharap aja dulu. Nah, selanjutnya Jisoo pernah ngaku ngefans sama Son Ye Jin gara-gara waktu kecil bapaknya tuh dan dia sering nonton bareng dramanya Son Ye Jin, yaitu The Classic. Wah, ini ada hubungannya sama Binjin Couple. Dan ya, kalian pasti tahu di tahun 2018 Haein sukses banget dramanya sama Son Ye Jin, yaitu Something in the Rain. Jadi sebuah kebetulan yang ya kebetulan Bu ya. Selanjutnya di tahun 2020, jadi di drama Haein lagi nih, di A Piece of Your Mind. Jadi di sana Haein tuh berperan sebagai Moon Ha-won. Terus dia tuh punya first love namanya Kim Jisoo. Ini bukan nama aktrisnya ya, dan bukan Jisoo juga yang main, tapi nama peran cewek yang Haein taksir di situ namanya Kim Jisoo ya. Walaupun Haein ditinggal nikah di situ, tapi ya sebuah kebetulan kenapa harus nama castnya tuh ya benar-benar Kim Jisoo, bukan Jisoo doang atau bermarga lain, tapi Kim Jisoo. Apakah penulisnya terinspirasi dari Kim Jisoo? Nggak tahu juga sih. Oke. Selanjutnya, yang seperti kita tahu, di tahun 2020 akhirnya mereka dipertemukan di naskah pertama untuk drama Snowdrop. Jadi di tahun ini juga mereka confirm akan main bareng, terus pembacaan naskah pertama. Dan seperti yang kita tahu, disinilah di tahun 2021 hingga tahun 2022 kita mulai membucin mereka. Jadi mereka akhirnya syuting untuk Snowdrop, BTS-nya luar biasa bikin kesengsem, dan juga akhirnya di tahun 2022 mereka juga promo untuk Snowdrop. Bahkan sampai sekarang Haein masih promoin Snowdrop di Instagramnya. Walaupun itu ambigu sih, tapi ya mengarah ke Snowdrop. Bukan Snowdropnya, tapi lawan mainnya di Snowdrop. Tahu kan siapa? Ya itulah ya. Oke, next. Buku gue tebal. Dan selanjutnya gue sampai lupa. Jadi di tahun 2021 itu ada momen yang juga menurut aku apakah ini sebuah takdir. Jadi di drama Haein yang DP itu, yang ia bahkan sempat hampir nolak, memang nolak Snowdrop awalnya gara-gara dia tuh masih syuting DP saat itu. Apakah Haein nerima Snowdrop karena tahu melawan mainnya Kim Jisoo? Jangan-jangan maaf gosip, tapi Haeinnya emang ngaku kalau dia tuh bling. Ya gue sih ya, kalau gue aktrisnya nih,
jadi cameo aja kalau tiba-tiba tahu oh lo bakalan main nih sama Kim Jisoo, ya gue pasti terima lah. Tapi sutradaranya nih emang ngincar banget Hae-in, jadi ada kong kali kong antara mereka berdua, dan akhirnya Hae-in akhirnya nyetujui bakalan ikut di Snowdrop, dan itu sebuah keputusan yang super tepat banget. Hae-in serius, dan sutradaranya menurut aku emang nggak salah pilih. Hae-in actingnya gila banget, gue tuh suka dia dari zamannya drama dia yang sama Susian, dia di second lead, dan gue tuh sebenarnya dukung second leadnya banget di sana karena kekasih bayangan tuh lebih sweet gitu. Tapi sudahlah ya. So, kita kembali ke topik. Jadi di V ini Hae-in tuh ceritanya lagi wajib militer, dan lihat ini 103. Kalian pasti langsung yang keingat adalah Kim Jisoo, karena Jisoo lahir di tanggal 3 Januari. Sebuah kebetulan yang sangat menyenangkan sih untuk aku. Apakah ini emang takdir? Aduh. Selanjutnya Jisoo di tahun 2019. Jadi dia sempat V-Live sama Lisa, terus menyusul Rose dan juga Jennie. Itu sebelum mereka tampil di Bangkok waktu World Tour. Jadi ya tahun 2019, kayaknya tepat tahun 2019 belum COVID. Jadi Jisoo di V-Live itu cerita dia suka banget sama Aladdin, walaupun sebenarnya dia belum sempat nonton waktu itu, tapi yang paling dia sukai itu adalah Aladdin. 아직 안 봐서 알라딘을 제일 좋아했어 원래는. Dan tiba-tiba di interview Disney, Hae-in ngomong kalau dia tuh pingin jadi Aladdin. 알라딘이 돼보고 싶어요. 알라딘? 네. Padahal banyak karakter-karakter Disney yang lain, kenapa dia harus memilih Aladdin? Apakah ini sebuah kebetulan? Mereka tuh benar-benar memiliki persamaan yang banyak banget, dan juga saling melengkapi banget menurut aku. Itu sih yang bikin kayak gue sampai nge-skip mereka, padahal gue tuh blink aja dulu. Kok tiba-tiba, padahal Jisoo nih banyak loh, maksudnya project sama aktor-aktor lain juga, tapi gue biasa aja gitu. Dia bahkan sebelum debut pernah satu project sama Lee Min Ho, terus sama personil Icon, terus juga yang dia jadi cameo di dramanya Kim So Hyun, dan dia juga pernah jadi cameo di dramanya Son Joong Ki. Gue biasa aja gitu. Jisoo juga nggak ada ngupload apapun, padahal yang drama dia sama Sun Joong Ki itu menurut aku gede banget, dan itu tuh maksudnya awal dia mulai kayak comeback lagi ke drama, tapi nggak diupload sama dia, cuman Jun Hae-in. Gue berpikir aneh-aneh lagi. Padahal drama Sung Joong Ki itu yang Jisoo jadi cameo itu tuh boom banget dan viral banget saat itu, dan heboh banget ketika Jisoo tiba-tiba jadi cameo di drama itu. Dan Jisoo biasa aja, dia sih upload cuman foto dia doang, nggak sama Sun Joong Ki. Padahal Sun Joong Ki tuh aktor yang betul-betul besar, jadi Jisoo betul-betul tipikal ya, maksudnya nggak bakalan upload foto seseorang di sembarangan di feed Instagram dia. Even Lee Min Ho, siapa sih yang gak kenal Lee Min Ho juga ya, maksudnya apalagi dia tuh masih debut waktu itu. Setidaknya ya gue pastilah bakalan, kalau gue jadi ke Jisoo kan pasti bakalan selfie tuh, terus gue upload dong, gue bangga-banggain. Tapi dia tuh nggak, artinya dia tuh betul-betul nggak peduli yang namanya Jisoo. Menurut gue dari awal gue tuh liatnya dia tuh nggak terlalu peduli sama popularitas, apalagi dia tuh masih apa adanya banget menurut aku. Jadi so bikin sensasi dengan upload foto-foto Hae-in dan lain-lain, itu tuh betul-betul kayak ya suka. Tapi ya wajar juga sih ya, mereka main drama bareng. Tapi kenapa Hae-in yang banyak banget, padahal banyak juga kasih main. Oke, Hae-in emang pemeran utamanya sih, tapi mau gimana ya, pikiran gue udah kesana, udahlah. Dan yaps, mereka tuh juga sama-sama punya tipe ideal yang sama, yaitu punya senyum yang manis. Kayak what? Hae-in punya senyum yang manis, dan Jisoo juga punya senyum yang manis. Jadi kayak udah sih, oh my god, gue nggak paham lagi sama couple ini sebenarnya.
entah ini sebuah kebetulan, menurut kalian gimana, atau mereka tuh emang ditakdirin untuk bersama nantinya. Ini sih nggak bisa kita jawab sekarang ya, kita lihat aja beberapa tahun kemudian apakah mereka bener-bener bakalan bareng. Gue sih berharap semoga, pokoknya yang terbaik buat mereka lah ya. Kalaupun mungkin pada akhirnya mereka nggak bareng, berarti itu bukan yang terbaik buat Jisoo, itu juga bukan terbaik buat Haein ya, mungkin ada sesuatu yang lebih baik buat mereka. So itu aja sih. Tapi ya kalau bisa sih semoga mereka berjodoh, tapi jodoh udah ditakdirkan. So tapi mereka tuh emang punya momen-momen yang kayak emang udah ditakdirkan dari dulu mereka bakalan bareng dan mereka bakalan ketemu. So itu aja untuk kali ini. Semoga tentunya informasi ini bermanfaat. Kita doa yang baik-baik aja. Dan ya, thank you for watching. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye.